teman-teman, selamat datang di Kelinci Nongol. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya. Kali ini Kelinci Nongol akan nyeritain ke kalian semua tentang seorang kakek yang melakukan petualangan seru menuju air terjun surga dengan menggunakan rumah yang diterbangkan pakai ribuan balon demi mewujudkan impian mendiang istrinya. Tanpa berlama-lama, inilah diperlihatkan tayangan film dokumenter tentang Paradise Falls, tanah yang hilang di Amerika Selatan. Hebatnya, ada pria penjelajah yang sampai ke sana bernama Charles. Dia menaiki balon udara bersama anjing-anjing kesayangannya, sekaligus membawa pulang kerangka monster di Paradise Falls. Namun, dia dituduh oleh ilmuwan kalau kerangkanya itu palsu, hingga dia didepak dari klub petualangan, yang membuat Charles bertekad akan membawa monsternya hidup-hidup dan pantang pulang sebelum mendapatkannya. Yang saat ini filmnya lagi ditonton oleh bocil bernama Carl Prediction. Carl Prediction menyukai petualangan serta mengidolakan Charles. Hingga suatu hari, Prediction ini yang lagi jalan mendengar suara dari rumah kosong. Lalu ia menghampirinya dan terlihat ada gadis bernama Ellie. Dia lagi memerankan pilot udara balon seperti Charles idolanya. Melihat Prediction sefrekuensi dengannya, Ellie memberinya pin anggota klub penjelajah. Bahkan menunjukkan buku petualangannya, yaitu ia bermimpi ke Paradise Falls sekaligus mendirikan rumahnya di sana. Namun karena tidak tahu caranya, ia memaksa Prediction agar berjanji membawa mereka ke Paradise Falls menaiki balon udara. Yang sebelum itu terjadi, Prediction ini mengikat janji pernikahan bersama Ellie, lalu merenov rumah kosong yang saat pertama kali mereka bertemu. Mereka pun menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan kebahagiaan. Hingga suatu ketika, Ellie mengalami keguguran. Dia merasa terpuruk. Prediction yang melihatnya menghibur Ellie dengan mengingat impian mereka pergi ke Paradise Falls. Di saat itu, Ellie semangat lagi dan semenjak itu mereka menabung untuk ke sana. Malangnya, ada aja nih kejadian yang menimpa mereka hingga terus memakai uang tabungannya. Seiring berjalan waktu, Ellie dan Prediction pun menua. Di sini, Prediction menyadari mimpi istrinya ke Paradise Falls belum terwujud dan dia pun berinisiatif membeli tiket pesawat untuk pergi bersama. Namun takdir berkata lain. Ellie jatuh sakit dan meninggal dunia, meninggalkan Prediction sendirian. Di mana di sekeliling rumah Prediction ini sekarang berganti menjadi gedung-gedung tinggi, bahkan rumahnya ditawar sama developer dengan harga yang tinggi. Tapi Prediction enggan menjualnya sebelum dia mati. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Di situ terlihat seorang bocil bernama Russell. Russell ini dia adalah anggota klub pramuka yang membantu Lassia agar mendapatkan lencana. Dengan begitu, dia bisa naik level jadi senior explorer. Di sini, Prediction yang tidak membutuhkan bantuan apapun menggantinya menyuruh Russell untuk mencari seekor burung bernama Snap di sekitar rumahnya. Yang tentunya Russell langsung nurut dan mencarinya. Bersamaan itu ada sebuah truk menyenggol kotak surat milik Prediction. Di situ ada pria yang ingin memperbaikinya. Namun Prediction menolak hingga ia tak sengaja memukulnya hingga berdarah. Pada akhirnya, ia harus mempertanggungjawabkannya serta dipindahkan ke rumah panti jompo besok pagi. Di sini, Prediction menjadi putus asa sampai akhirnya menemukan kembali buku petualangan istrinya yang membuatnya merencanakan sesuatu di esok hari. Ternyata, Prediction kabur dari panti jompo dan pergi menuju Paradise Falls bersama rumah balonnya demi mewujudkan impian istrinya. Ketika Prediction yang lagi duduk mendengar pintunya diketuk. Ternyata saat dibuka ada Russell yang lagi ketakutan. Lalu Prediction menyuruhnya masuk. Tapi si Russell ini kepo banget dengan segala benda yang ada di dalamnya. Dan juga ia selalu mengoceh tiada henti yang membuat Prediction mematikan alat bantu dengarnya. Namun tiba-tiba
Rumah mereka memasuki awan gelap hingga rumah Prediction berantakan sehabis melewati badai petir. Dan sekarang gantian Russell yang mengemudikan setirnya. Namun mereka tiba di langit hampa. Karena tidak ada angin yang berhembus, Prediction memotong tali balonnya. Dan ternyata membawa Prediction berseberangan dengan air terjun Paradise Falls. Dia tidak menyangka rencananya berhasil mewujudkan impian Ellie. Karena masih jauh, Prediction akan berjalan kaki ke sana sebelum 3 hari. Lebih dari itu, balon-balonnya kempes meskipun dia harus menggendong rumahnya sendiri. Di sisi lain, ada kawanan anjing sedang berlari mengejar sesuatu yang cepat dan gesit. Apesnya, mereka gagal menangkapnya karena mendengar suara yang menyakiti telinga mereka. Sekarang, Prediction dan Russell sudah memasuki hutan. Namun si Russell minta waktu sebentar untuk Puck. Sehabis Puck, dia melihat jejak kaki aneh lalu mengikutinya. Karena sosoknya belum juga terlihat, Russell menantinya sambil makan coklat. Yang anehnya, coklatnya dicomot dari balik semak. Betapa terkejutnya Russell apa yang ia lihat. Hi boy, nice snipe. Good little snipe. Dia langsung membawanya ke Prediction dan ternyata ada burung monster. Di situ si burung sangat menyukai Russell hingga Russell menamainya Kevin. Berbeda dengan Prediction, dia mengusir Kevin sejauh mungkin. Meskipun begitu, Russell yang sudah merasa klop sama si Kevin ingin mengajaknya ikut menuju Paradise Falls. Sayangnya Prediction melarangnya. Saking keras kepalanya Russell, dia menyuruh Kevin mengikutinya secara diam-diam. Tiba-tiba ada yang memanggil Prediction dan Russell dari kejauhan. Begitu didekati, hanya ada batu dan seekor anjing yang bersahabat. Ajaibnya, dia bisa berbicara. Oh yes, bruh. My name is Doug. Ternyata yang tadi memanggil adalah si anjing bernama Duck. Ia seekor anjing yang dipasangi kalung sama majikannya supaya bisa berbicara. Dan tujuannya di sini ingin menangkap Kevin. Sementara itu, segerombolan anjing yang dipimpin Alpha lagi mengendus jejak kaki monster yang adalah Kevin. Tujuan mereka sama nih kayak Duck, ingin menangkapnya. Nah, karena berbeda kelompok, Alpha menghubungi Duck yang sedang bersama Kevin di tempat lain. Di sini Duck terlihat membujuk Kevin untuk ia jadikan sandera. Karena merasa terbebani, Prediction mencari akal untuk mengusir dua hewan ini. Untungnya dia punya cara agar Duck dan Kevin pergi, yaitu menyuruh Duck mengejar bola yang dilempar, lalu melempar coklat untuk Kevin. Dengan begitu, mereka pergi dengan sendirinya. Apesnya, Duck dan Kevin tetap aja bisa nyusul. Singkat cerita, di pagi hari Prediction terkejut. Balonnya banyak yang kempes. Bersamaan, Kevin mencuri makanan dari dalam rumahnya. Yang tidak berapa lama, Kevin pun berteriak. Yang menurut Duck, dia memanggil anak-anaknya yang ada di bebatuan. Setelah itu, Kevin pergi meninggalkan Prediction dan Russell. Yang tiba-tiba didatangi geng Alpha. Ditambah dia juga memarahi Duck karena tidak bisa menjaga burung monster itu. Sebagai gantinya, Prediction dan Russell yang dibawa ke markas mereka. Ternyata di sana ada pria tua dan ia begitu terkejut bagaimana Prediction sampai ke Paradise Falls menaiki rumah yang bisa terbang. Dan ternyata pria itu adalah Charles sang petualang. Prediction bukan main senangnya bertemu dengan idola dia dan istrinya. Begitupun Charles merasa Prediction bukan ancaman, dia mengajaknya masuk ke dalam balon udara miliknya, di mana banyak koleksi kerangka hewan di sana, lalu mengajak Prediction dan Russell makan malam. Lalu Prediction berterima kasih kepada Charles. Berkat petualangannya, dia dan juga istrinya terinspirasi bisa ke Paradise Falls. Namun penjelajahan Charles masih berlanjut. Dia belum juga menemukan monster yang selama ini ia cari. Padahal dia sudah mencoba segala cara menangkapnya. Tiba-tiba Russell menyadari kerangka monsternya mirip dengan Kevin. Kemudian Russell memberitahu bahwa Kevin menyukai coklat. Tiba-tiba sikap Charles berubah menjadi kecurigaan. Apalagi Charles melihat burung monster itu hinggap di atas rumahnya Prediction. Sialnya, Kevin malah berteriak. Charles yang mendengarnya langsung menyuruh para anjing untuk menangkapnya. Malangnya kaki Kevin tergigit Alpha. Di situ Russell langsung mengobati kaki Kevin dan Prediction yang gak tega memutuskan akan menemaninya. Di sisi lain, Charles menemukan lokasi Duck lewat pelacak. Tapi si Duck malah pede kalau bosnya nggak bakal ngikutin. Jadi Prediction dan juga Russell lanjut mengantar Kevin. Lalu Russell menyadari
bahwa berada di hutan liar ternyata tidak semenyenangkan itu. Dan tidak berapa lama mereka tiba di sarangnya Kevin. Apesnya kemudian datanglah Charles menembakkan perangkap ke Kevin yang membuat Kevin terjebak. Ditambah lagi Charles membakar rumahnya Prediction. Seketika Prediction berlari ke rumah dan memadamkan apinya, sedangkan Kevin dibawa anjing-anjingnya Charles. Namun Russell nggak mampu menghentikannya dan menyalahi Prediction yang membiarkan Kevin tertangkap. Meskipun begitu, Prediction nggak mau disalahkan. Lalu Prediction melanjutkan perjalanannya sendirian menuju air terjun surga, sambil si Russell mengikutinya dari belakang. Akhirnya, Prediction tiba di depan Paradise Falls. Namun si Russell berhenti mengikuti Prediction karena ia ingin menyelamatkan Kevin. Lalu Prediction membiarkannya dan memilih masuk ke rumahnya dengan merapikan sofa milik Ellie. Kemudian membuka buku petualangan Ellie. Di sini Prediction membolak-balikan setiap halamannya. Ternyata Ellie tidak hanya menyimpan mimpinya saja, tapi ia juga menyimpan setiap foto momen saat bersamanya hingga di akhir hidupnya. Terlihat di halaman akhir, Ellie berharap Prediction menemukan petualangan baru yang membuat Prediction langsung bersemangat lagi. Lalu ia memutuskan untuk membantu Russell, tapi si Russell malah terbang duluan dengan balon. Mengetahui hal itu, Prediction segera menyusulnya. Namun dia lebih dulu mengeluarkan perabotan rumahnya agar lebih enteng dan balon-balon yang tersisa kuat membawanya terbang. Syukurnya Duke ngikut juga nih. Di sisi lain, Russell sampai di balon udaranya Charles, lalu masuk ke dalamnya yang ternyata dijaga oleh anjing-anjing. Seketika Alpha laporan ke Charles karena melihat Russell dan Prediction. Ketika Charles akan menjatuhkannya dari balon udara, Russell! syukurnya di waktu yang tepat Prediction menyelamatkan Russell, lalu lanjut menyelamatkan Kevin. Sialnya dia dijaga oleh para anjing. Setelah itu, para anjing laporan ke Charles kalau Kevin kabur. Bersamaan dengan itu terlihat Russell sedang melintas di hadapannya. Saat itu juga Charles mengirim unit penyerang untuk menangkap Russell. Di saat yang sama, Charles berhasil menemukan Prediction, Duke dan juga Kevin dan langsung menyerang Prediction tanpa ampun. Untungnya ada kesempatan Prediction dan juga Kevin keluar dari balon udara lewat jendela. Lalu mereka menaiki tangga sampai ke atapnya. Tapi Charles terus berusaha menangkap mereka. Waktu di atap balon udara, datanglah Duke dan juga Russell. Prediction dan lainnya bergegas masuk ke rumah. Sialnya, datanglah Charles membawa senapan. Akhirnya Charles terjun bebas bersamaan Prediction merelakan rumahnya jatuh di telan awan. Singkat cerita, setelah itu mereka mengantarkan Kevin ke anak-anaknya. Lalu Prediction dan Russell pulang menaiki balon udara milik Charles. Kemudian mereka langsung menuju penghargaan pramuka Russell di sekolah, di mana Prediction mengganti lencana penjelajah Russell dengan milik Ellie. Setelah itu mereka makan es krim bersama. Dan di akhir film diperlihatkan rumah Ellie dan Prediction mendarat tepat di samping Paradise Falls. Sekian dari saya Andres, terima kasih.